kasus yang membutuhkan penyelidikan detektif selama 28 tahun untuk menemukan misteri pembunuhnya. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu bahagia ya. Bila kamu suka cerita kriminal, kamu berada di tempat yang tepat. Bila kamu belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini karena akan sangat membantu saya mengembangkan channel ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Sarah Yarborough lahir tanggal 12 Juni 1975 di Portland, Amerika Serikat, dan orang tuanya pindah dan menetap di kota Federal Way dekat Seattle, yang merupakan pinggiran kota. Sarah mempunyai 2 adik laki-laki dan membantu orang tuanya untuk menjaga mereka. Dia sangat dekat dengan mereka. Pada usia muda, Sarah terlibat dalam musik dan balet. Gadis ini selalu berprestasi di sekolahnya. Dia terbang 2 kali ke New Zealand dalam program sekolah. Sarah bergabung dengan tim pemandu sorak sekolahnya. Dia memiliki banyak teman, dia gadis yang baik dan tidak punya masalah dengan siapapun, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 1991, Sarah bergabung dengan sebuah acara dengan tim cheerleadernya. Mereka berkumpul di gedung sekolah tempat bus akan menjemput mereka. Sarah mengambil mobil ayahnya dan pergi ke sekolah. Sarah tiba di sekolah pukul 8 pagi, padahal seharusnya bus datang jam 9 pagi. Semua teman-temannya berangsur-angsur mulai datang ke sekolah. Tapi tidak satu pun dari mereka melihat Sarah. Beberapa siswa melihat mobilnya di parkiran sekolah, tetapi tidak ada Sarah di situ. Bahkan ketika bus tiba untuk menjemput pelajar, teman-temannya menganggap aneh, tapi tidak seorang pun yang dapat menghubungi Sarah, karena tidak seorang pun memiliki ponsel saat itu. Pada saat yang sama, 2 anak laki-laki berusia 12 tahun sedang berjalan di sekitar halaman sekolah, berjalan menuju area hutan di belakang lapangan tenis sekolah. Mereka memperhatikan seorang laki-laki aneh. Laki-laki itu keluar dari semak-semak, melihat ke arah 2 anak laki-laki itu, dan berjalan pergi ke arah yang berlawanan. Laki-laki itu terlihat aneh menurut anak-anak itu, tetapi mereka tidak memperhatikan dan terus berjalan. Hanya beberapa meter jauhnya, kedua anak laki-laki itu melihat seorang wanita muda tergeletak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Kedua anak laki-laki itu mengira wanita muda itu sudah meninggal. Anak-anak itu berlari pulang dan memberitahu orang tua mereka. Ketika orang tua dari salah satu anak laki-laki pergi bersama mereka ke tempat wanita itu, sementara ayah dari anak laki-laki yang lain memutuskan untuk mengikuti pria yang mencurigakan itu, yang telah dilihat oleh anak-anak. Anak laki-laki pria itu mengatakan bahwa mereka melihat sebuah mobil yang terlihat seperti Chevrolet Nova menjauh dari tempat itu. Ayah anak laki-laki itu memutuskan untuk pergi keluar dan melacak mobil itu. Pada satu titik dia berhasil menemukan lokasi mobil yang serupa, tetapi mobil itu dengan cepat menghilang dan pria itu tidak dapat ditemukan lagi. Sementara itu, orang tua dari salah satu anak laki-laki itu berlari ke gedung sekolah dan menelpon polisi. Polisi tiba di tempat kejadian dan mengkonfirmasikan wanita muda itu memang sudah meninggal. Mereka dengan cepat menentukan bahwa itu adalah Sarah Yarborough dari tanda-tanda yang ada di lehernya. Petugas menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Sarah telah ditekan lehernya sampai meninggal. Di samping jasadnya ada beberapa barang seperti jaket, celana dalam, dan kaos kaki. Ada barang-barang lain di dekat jasad itu. Petugas menemukan dompet,
dan kunci mobil di dalam mobil Sarah di tempat parkir sekolah. Polisi percaya pelaku mungkin telah menyerangnya langsung di samping mobil Sarah, kemudian menyeretnya ke belakang pohon-pohon. Jasad itu diautopsi dan polisi mulai mencari petunjuk. Penyelidik mewawancarai semua orang yang berada di dekat sekolah. Dua anak laki-laki yang menemukan Sarah memberikan gambaran tentang laki-laki yang keluar dari semak-semak. Laki-laki itu adalah pria jangkung berusia awal 20-an dengan rambut pirang sebahu. Dia memakai jas hujan gelap dan celana hitam. Polisi menemukan saksi lain, laki-laki yang keluar melakukan jogging. Dia melihat sesuatu yang aneh di daerah berhutan. Seorang wanita muda berbaring di sebelah semak-semak dengan seorang laki-laki berada di atas wanita itu, dan wanita muda itu tidak bergerak sama sekali. Saksi berpikir mungkin mereka sedang melakukan privasi mereka. Saksi tidak menyadari kalau kejahatan besar baru saja terjadi. Saksi memberikan gambaran kasar tentang pembunuh. Polisi menanyai lusinan orang yang berada di dekat sekolah, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Hasil autopsi menyatakan Sarah dicekik pelaku menggunakan stoking Sarah dan ditemukan luka benda tumpul di kepala wanita muda itu. Ahli menyebutkan mungkin Sarah kehilangan kesadarannya, dan sesuai dengan keterangan saksi yang melihatnya, wanita muda itu tidak bergerak di atas tanah. Penyelidik forensik mempelajari pakaian Sarah dan hampir di setiap barang korban. Mereka menemukan jejak bahan biologis pelaku. Pada tahun 1991 belum ada catatan database DNA. Penyelidik dapat mengandalkan perbandingan langsung sampel DNA setelah tersangka ditangkap. Ahli forensik menyatakan tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual di tubuh Sarah. Walaupun ahli forensik menemukan bahan biologis pria di pakaian korban, polisi menggambarkan kemungkinan kejadian. Sarah tiba di sekolah hampir 1 jam lebih awal, dan tidak ada seorang pun di lapangan sekolah di tempat parkir. Penyerangnya kemungkinan besar melihatnya di sana dan menunggu Sarah sampai keluar dari mobil, memukul kepalanya dengan sebuah benda, dan Sarah pingsan. Pelaku menyeret Sarah dari tempat parkir ke belakang pepohonan tempat tubuhnya ditemukan. Pelaku melepaskan sebagian pakaiannya dan melakukan tindakan cabul kepada Sarah sebelum menekan leher korban dengan stoking Sarah sendiri. Polisi mencari mobil Chevrolet Nova dan segera mereka menemukannya. Tetapi penyelidik kecewa karena pengemudi mobil itu baru saja mengantarkan donat pagi itu. Dia menyerahkan sampel DNA-nya yang tidak cocok dengan yang ditemukan di pakaian Sarah. Polisi terus mencari petunjuk, tapi tidak ada kemajuan berarti. Siswa yang menghadiri sekolah menjadi ketakutan karena pembunuh Sarah belum ditemukan. Siswi sekolah itu takut berjalan sendirian, sehingga siswa laki-laki mengatur untuk mengantar setiap siswi ke mobil mereka atau bus, sehingga gadis-gadis itu tidak akan ditinggalkan sendirian. Dari keterangan dua anak laki-laki dan pelari itu, sebuah potret kasar pembunuh disusun dan didistribusikan ke semua surat kabar dan televisi lokal. Polisi menerima beberapa petunjuk, tapi polisi menemukan jalan buntu. Menurut keluarga Sarah, polisi tidak memiliki cukup informasi dan sumber daya untuk memeriksa semua petunjuk. Kakek Sarah mencoba membantu. Dia bekerja di perusahaan teknologi. Dia meyakinkan
pihak manajemen perusahaannya untuk menyediakan untuk Departemen Kepolisian komputer dengan kemampuan canggih seharga $150.000. Itu merupakan jumlah yang besar di tahun 90-an. Tapi pihak manajemen membantu pihak kepolisian. Dengan komputer ini, petugas polisi dapat menyimpan semua informasi di satu tempat, memproses informasi itu dengan kecepatan tinggi. Tapi semua petunjuk membawa mereka ke jalan buntu. Beberapa tahun kemudian, kasus Sarah dibuka kembali, tetapi hasilnya masih sama. Polisi masih tidak bisa menangkap pelakunya. Polisi memeriksa beberapa ribu orang dan mengambil sampel DNA dari hampir 300 kemungkinan tersangka, tapi hasilnya tidak meyakinkan. Pada tahun 2011, 20 tahun setelah pembunuhan, detektif baru memutuskan untuk meminta bantuan teknologi modern. Detektif itu mendengar sebuah perusahaan yang bekerja di bidang silsilah genetik. Polisi menghubungi mereka dan bertanya apakah mereka dapat menemukan kerabat dari pelaku yang meninggalkan DNA di tubuh korban. Para ahli melakukan tugas mereka. Sayangnya mereka gagal. Pada tahun 2011, para ahli silsilah genetik sangat terbatas dalam kemampuan mereka. Misalnya, mereka belum belajar mencari kerabat laki-laki dan perempuan dalam satu sampel. Jika mereka memiliki DNA laki-laki, mereka hanya bisa mencari ikatan keluarga dengan laki-laki yang lain, dan sebaliknya. Dan mereka memiliki kendala dalam undang-undang yang melarang penggunaan sampel data genetik untuk mencari kerabat tersangka. Detektif itu mendekati para ahli untuk membuat silsilah genetik dari orang pertama yang berlayar ke Amerika Serikat dari Inggris Raya pada tahun 1620 di kapal Mayflower. Setelah mempelajari DNA pembunuh Sarah, mereka menemukan bahwa pria itu terkait dengan salah satu penumpang kapal Mayflower yang bernama Robert Fuller. Adalah tidak mungkin untuk melacak pelaku melalui rantai ini. Terutama pada tahun-tahun itu, ada lebih dari 100 orang yang ada di kapal Mayflower. Setelah berabad-abad, jumlah keturunan mereka telah melebihi 25 juta orang. Para detektif tidak menyadari kalau kasus Sarah telah menjadi kasus pertama yang coba diselesaikan dengan bantuan silsilah genetik. Polisi melacak beberapa pria dengan nama keluarga Fuller yang tinggal di daerah tersebut. Pada saat Sarah dibunuh, polisi menemukan foto mereka dan menunjukkan kepada 3 orang saksi, yaitu pria yang melakukan jogging dan 2 laki-laki yang pada saat Sarah terbunuh masih anak-anak. Namun tidak seorang pun yang mengenali laki-laki di dalam foto. Polisi memeriksa DNA dari semua orang yang bernama Fuller di daerah itu dan mengirimkannya ke laboratorium. Dan tidak ada seorang pun cocok dengan DNA pembunuh. Tapi ada satu yang menarik terjadi di sini. Ahli menetapkan bahwa salah satu dari orang-orang itu memang keturunan jauh dari kerabat Fuller dari kapal itu. Namun jelas dia bukan pembunuh dan dia tidak tahu ada kerabat jauhnya yang tinggal di dekatnya. Pembunuh mungkin memiliki hubungan yang sangat jauh dengannya, sehingga keluarga mereka tidak pernah tahu mereka memiliki hubungan keluarga. Detektif itu pensiun tahun 2017 dan kasus itu diserahkan kepada tim baru. Penyelidik mengunjungi perusahaan yang telah mengambil sampel DNA pembunuh pada tahun 2011. Pada tahun 2017, penyelidikan untuk mempelajari materi genetik telah sangat maju, dan ahli setuju untuk mencoba melacak garis keturunan pembunuh. Butuh waktu 2 tahun penuh. Para ahli menggunakan database publik untuk menemukan kerabat jauh pembunuh.
Kemudian mereka secara manual mencoba melacak ikatan keluarga mereka dan melacak orang-orang yang tinggal di Federal Way pada saat kematian Sarah. Ahli harus menyingkirkan beberapa ribu orang sebelum akhirnya mereka meyakini bahwa DNA dari pakaian Sarah kemungkinan besar milik salah satu dari dua bersaudara. Pada saat pembunuhan, yang satu berusia 33 tahun dan yang lainnya berusia 27 tahun. Yang lebih tua ternyata adalah seorang penjahat dengan catatan kriminal yang mengesankan. Dia telah dipenjara karena kejahatan kekerasan dan sampel DNA-nya ada di database FBI. Artinya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Sarah. Sedangkan untuk adik laki-lakinya bernama Patrick Nicholas, dia juga berada dalam radar kepolisian karena kejahatan kekerasan termasuk kejahatan kepada anak-anak. Tapi itu sebelum sampel DNA dari penjahat tersebut ditambahkan ke dalam database FBI. Detektif mengorganisasikan pengawasan terhadap laki-laki itu. Patrick sudah berusia 55 tahun. Pada saat itu, dia tinggal di kota tetangga bernama Wellington. Polisi mengawasinya selama 2 hari. Patrick sedang pergi ke laundry. Ketika dia menunggu pakaiannya dicuci, Patrick keluar untuk merokok dan melemparkan puntung rokok ke tanah. Salah satu dari polisi itu segera mengambil puntung rokok itu dan memasukkannya ke dalam tas. Patrick merokok untuk kedua kalinya, dan kali ini sapu tangannya jatuh dari sakunya. Patrick tidak mengambilnya, dan dia kembali ke ruang cuci. Polisi dengan senang hati mengambil barang bukti itu, mengantisipasi bila ahli tidak bisa mengambil sampel DNA dari puntung rokok. Beberapa hari kemudian, detektif memperoleh berita bagus, dan hasilnya adalah sangat cocok dengan bahan biologis pelaku yang ditemukan di pakaian Sarah pada tahun 1991. Polisi segera menahan Patrick Nicholas. Timbul pertanyaan, mengapa seorang pria dengan sejarah kriminal seperti itu tidak dianggap sebagai tersangka selama 28 tahun? Pada usia 19 tahun, Patrick Nicholas mendekati seorang wanita muda dan masuk ke mobilnya, di mana Patrick mencoba untuk melecehkannya. Korban berhasil melarikan diri, tetapi untuk itu wanita itu harus melompat ke sungai dan berenang untuk waktu yang lama, sampai dia berada di jarak yang aman dari pelaku. Patrick menghabiskan 4 tahun di penjara. Setelah itu dia dibebaskan. Kejahatan berikutnya adalah tahun 1994. Dia mencoba untuk melecehkan seorang wanita muda di bawah umur. Patrick ditangkap lagi, tetapi DNA-nya tidak dimasukkan ke dalam database manapun. Alasannya adalah aneh, karena dia dituntut untuk kejahatan yang tidak cukup berat untuk dia bisa dikumpulkan DNA-nya. Polisi tidak pernah memeriksa namanya dalam 30 tahun. Ini mengapa para ahli silsilah genetik tidak dapat melacak namanya. Kakek kandung Patrick Nicholas adalah anak adopsi, dan dia dibesarkan dengan nama keluarga yang mengadopsinya. Persidangan Nicholas Patrick dimulai tahun 2023. Patrick mengaku tidak bersalah. Pembelanya mencoba untuk menantang bukti DNA. Menurutnya, kehadiran sperma Patrick di pakaian Sarah tidak bisa membuktikan kalau dia bersalah. Tetapi argumen ini tidak berhasil. Pengacara juga mencoba untuk menantang keakuratan analisis DNA. Tetapi para ahli menyatakan hasil DNA itu adalah akurat. Nicholas Patrick akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama tanpa niat sebelumnya. Pada tanggal 25 Mei 2023,
Dia dijatuhi hukuman 45 tahun dan 8 bulan penjara, hampir menghilangkan kemungkinan untuk dia bisa keluar dari penjara. Patrick tidak menunjukkan emosi. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar mengenai kasus ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bila suka ceritanya, jangan lupa berikan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain. Assalamualaikum.